Fauzi agak lama ini. Pak Fauzi nggak ikut kok. Mariam dia. Oh ya, oke. Kita meeting aja mulai karena Pak Fauzi tadi barusan dapat kabar berhalangan. Suaranya udah kayak Baby Romeo lah. Oke, Pak Koko, saya mulai presentasiin Pak, bentar Pak. Bukit Barisan. Sudah Pak Koko. Ya, selamat siang semuanya, yang kantor maupun yang di proyek. Ya, minggu ke-26 Pak, antara tanggal 4 sampai tanggal 10 Juli. Ini dilema dua-duanya. Oke, next. Laporan minggu lalu, rencana 2,8, realisasinya 3,3. Jadi deviasi 0,5 Pak, masih plus. Kumulatifnya 29, realisasinya 39. Deviasi masih plus 10,33. Ini yang minggu ke-25. Rencana 2,6, realisasi 2,64. Jadi deviasi minggu ini minus 0,05 Pak. Kumulatif rencana 32, realisasi 42, deviasi 10,29. Sisa waktu 163 hari. Ya, masih plus 10. Ini antara tanggal 4 sama tanggal 10 nih foto-fotonya, Pak. Next, foto-fotonya adalah tanggal 4 sampai tanggal 10 itu dua kita mau pengecoran. Ini adalah pengecoran yang tanggal 45, pompa sama pengecoran-pengecorannya. Ini yang SDB juga, pengecoran tanggal 4 sampai tanggal 5 dengan volume 167,5 kubik. Nah, ini paginya baru datang besi. Besi datang dan ini foto progres untuk yang son 2 lantai 3. Son 2 lantai 3. Ini persiapan lantai, bodeman sama kolom. Untuk kolom-kolom kita sudah protek semua. Nah, ini adalah kondisi plat yang rencana tanggal 10 itu. Karena kita tanggal 7 itu libur dari BCA-nya. Dan tanggal 10 ada Idul Adha itu. Ya, ini next. Ini adalah target kita. Yang rencana mestinya tanggal 10 berubah jadi tanggal 13, Pak. Karena 2 hari tanggal 7 sama tanggal 10 itu kita off semua, Pak. Jadi tanggal berapa Pak? Maaf Pak, revisinya Pak. Tanggal 10 jadi tanggal 13, Pak. 13, berarti hari Rabu ya Pak ya? Ya, hari Rabu, Pak. Oke, lanjut. Ya, untuk selanjutnya masih dihadapi masih cuaca nggak menentu, ada hujan deras, akan langsung terang. Nah, ini adalah rencana minggu ini adalah pembesian lantai 3, lantai F sampai H, pembesian kolom lantai 2 A1 sampai 4, sama pembesian backcasting kolom lantai 3. Sama pembesian untuk existing dinding penahan tanah, ini sudah kita cor yang kemarin, sempat kita cor. Perapian galian tanah, kerja dudukan, sapi tank, ini juga kita sudah mulai gali dan perapian, Pak. Mungkin itu, Pak, untuk pengecoran yang tanggal 13. Mungkin cukup, Pak. Oke, baik Pak Koko, saya cuma nanggepin aja Pak. Itu minggu ini seperti yang Pak Koko lampirkan, kita ada minus progress weekly ya Pak ya, sebesar 0,04 ya Pak ya, persen. Ya. Pak, itu kita juga terlambat kalau dari schedule pengecoran dari tanggal 10 ke 13, berarti mundur 3 hari ya Pak ya. Harusnya kan menggantikan daripada yang kemarin, kita juga sudah sepakatin waktu Pak Anwar sama Pak Koko juga mundur yang dari tanggal 1 ke tanggal 4 3 hari.
Nah, maksudnya kita berharap dengan adanya percepatan dan menjaga ritme setiap minggunya ada plus itu, kita berharap bisa lebih cepat Pak. Kenapa? Karena saya sama Bu Gisel itu kan dituntut kita mau tagih Pak sebenarnya Pak minggu ini. Bapak kalau menurut kita punya kemarin schedule tanggal 1 itu dicor, kita bisa nagih Pak di 45%. Kalau sekarang kan berarti tanggung ya di 42. Masih ada sisa 3% Ya. nih Pak. Ya, mudah-mudahan ini dicor bisa angka berubah, Pak. Iya Pak, Karena masalahnya kemarin tanggal 7 ke kita kan Jokowi mundur. datang, Pak. Benar, tapi masalahnya mundurnya kemarin 2 kali mundur, yang tanggal 1 jadi tanggal 4, kemudian yang tanggal 10 ini jadi tanggal 13. Kita otomatis kan BCA itu kan ada waktunya Pak untuk nagih gitu. Ya, ya. Kita kan harapinnya kan Nagih, minggu ini nagih, sudah ya. dapat tagihan, progres tagihan kurang lebih kan perlu 21 hari ya saya lihat, 2 Ya, mingguan 20 lebih hari. gitu. Nah, nanti kan Bapak juga belum lagi ada tambahan ke lantai 4 itu kan ada besi lagi tuh Pak. Ya, Nah, itu otomatis maksudnya kita agak sedikit shortage cash flow juga Pak. Jadi jangan maksudnya nganggap remeh 3 harinya mundur coran ini, dampaknya besar sebenarnya Pak ke Bapaknya sendiri, cash flow-nya juga agak sulit. Kitanya sendiri yang di lapangan juga di pusat juga agak sulit gitu loh Pak. Perputarannya kan ini kan betul, betul. 30 hari ya untuk besinya gitu loh Pak. Ya, Jadi tolong mohon jadi perhatiannya ini Pak, maksudnya Pak untuk ya nextnya gitu mungkin loh Pak. ini juga efek dari sosialisasinya kita dapat SP2, Pak, dari P2K, surat teguran. Ya, Nah, kemarin itu ada event Jokowi, jadi kalau kita kerja takutnya kena langsung paham Pak, SP3, Pak. paham Pak. Kemarin itu Ya, kan Bapak ya, sudah sampaikan. Maksud saya gini loh Pak, kita hal-hal yang eksternal itu ada hal-hal yang tidak kita bisa kontrol, tapi ada hal-hal yang di internal kan kita bisa kontrol. Maksud saya ada betul. pekerjaan-pekerjaan yang memang kalau mengenai masalah cuaca, kemudian ada masalah ada event Pak Jokowi ke sana, itu kan hal-hal yang memang kita tidak bisa kontrol. Tapi hal-hal yang bisa Betul. kita kontrol itu karena sebenarnya kan menjaga ritme agar maksudnya untuk percepatan itu dilakukan gitu loh Pak. Setiap minggunya kan makanya kan kita kawal. Ini Bapak kalau Ya, nggak salah masih ada 2 kali pengecoran lagi ya Pak ya, betul nggak? ya, 3 ya, sama satu, yang besok dua, tiga, 13, tiga, tanggal 20, tanggal 20 25, sama tanggal 25. ya, 25 terus 30, Pak. Ya, 3 Berarti kali. 3 kali pengecoran lagi ya? 20, 25, Ya, 30. selesai. Ya, Itu yang tanggal 10 bulan 8 itu apa tuh Pak? itu topping off-nya atas itu Oh, nanti oke. bisa ikutin yang mana, tapi itu nggak prioritas, Pak. Oke. Karena Berarti BCA-nya 3 kali pengecoran ya? Masuk sama 13 ya ya? 3 kali. 20, 25, 3 30 kali. ya? Ya, Itu sampai 55 ya Pak ya? Terakhir ya? Kalau udah kelar 3 kali gimana, Pak? pengecoran. Hah? Gimana? Sampai tanggal 30 Juli itu 55 bukan? Yang kemarin dihitung sama Maksudnya Pak Fauzi. 55. Oh ya, ya betul. 3% kan itu Progres. 3 kali 15 Ya, kan? 3 kali 5 ya? betul. Hah? Ya, kali 5, 3 15. kali 3 Pak, 3 kali ini cuma 9 loh Pak. 9 tambah, iya benar. 9 Iya tambah benar. Tambah 2, kali 5 betul. 42 tambah 9, 55-an kurang lebih. Sama Ya angkur, sudah Pak, barang, diituin aja pajak. Pak. Ya. Dari saya sih itu Ya, aja sih Pak. Kalau dari saya sih bener-bener Pak Koko mohon kerjasamanya sama tim lapangan, maksudnya koordinasi biar maksudnya anak-anaknya semangat bisa catch up gitu loh Pak. Jangan terlambat 3 hari ini ya, yang kemarin ya kita nggak bisa nyalahin, tapi yang ke depan kalau bisa percepatan bisa dilakukan gitu loh Pak. Tanggal misalnya ya, persiapan tanggal 20 supaya tidak terlambat lagi 3 hari, jangan 23 gitu loh. ya, mudah-mudahan tanggal 20-nya tercapai, Pak. Hmm. Karena ada Tolong ya Pak ya, masih ada sisa waktu 9 hari lagi, tolong dimaksimalkan gitu Pak persiapannya gitu. ya, Dari ya, saya Pak. sih udah cukup. Bisa nggak ada tambahan nggak Enggak, untuk enggak ini? cukup. Tagihan Cukup. gimana Pak Limanya? Ada yang masih dipersiapin nggak Pak Koko? Ya tunggu di dulu sih Pak, biasanya udah. Pak Anwar tahu kok udah.
Oh ya udah, nanti sisanya Bu Gisel dia katanya koordinasi Pak kalau misalnya udah 45 Pak. Ya, ya Oke, Pak. makasih Pak. Dari saya sudah. eh, Pak Fauzi ada ini nih. Ditanyakan, Pak Fauzi bilang Pak Koko BCA Bukit Barisan sudah memasuki tahapan finishing tapi belum menerima SKP, belum diterima sama HO sampai hari ini. Bisa dijelaskan? Ya, hari ini Pak saya bikinin Pak Bisa tanggal berapa Pak data mulai disetorin Pak kira-kira? paling Hariannya lambat besok Pak. Besok tanggal 12 12. ya. Oke. Saya kasih datanya biar saya bisa expose yang untuk basement. Oke, saya jawab mulai tanggal 12 disetor dari Pak Koko ya, informasinya seperti itu ya. Ya, ya. Oke. Pak, Ahmad nggak ada ya? Kalau Bukit Barisan nggak ada ya? Oke, terima kasih Pak Koko buat waktunya Pak. Ya, sama-sama Pak. Oke, siap. Makasih ya Pak Fendi untuk Oke, semuanya. makasih, Saya keluar Pak. ya Pak. Oke, selanjutnya dengan Pak Topan. Pak Topan. Ya Pak. Pak Topan sehat? Matanya gimana? Kemarin Pak. katanya Sehat, Pak. kata Gisel katanya matanya kena ini. Saya tahu dari Pak Fauzi belum? Kena pijar las kemarin Pak. Iya, maksudnya gimana? Maksudnya udah mendingan. Udah. Nggak pakai baik. penutup mata itu kan? Kayak bajak laut. Ya. Oke, silakan Pak Topan dipresentasikan, silakan Pak. Ya Pak. Terima kasih Pak. Saya hanya melaporkan untuk progres minggu ini Pak, untuk kegiatan minggu lalu, pekerjaan finishing lantai dak, pembersihan lantai dak, terus pasang angkur, sama bobok gali STP dan GWT. Untuk kegiatan minggu depan, rencana Selasa kita cor untuk lantai dak dan mulai bongkar begesting yang lantai 2, lanjut pekerjaan finishing pasang bata, sama terus penggalian STP dan GWT. Untuk progres harusnya udah 84%, aktual baru 64, kita minus 9,8. Kita nggak bisa nagih ya? 65. Tanggung banget ya Pan ya, nggak bisa bikin 65 Pan. Gimana Pak? Progresmu tanggung banget 64,99, nggak bisa dibulutin tak 65 biar bisa diituin. Nggak bisa Pak. Karena kita kan masalahnya nunggu umur beton dulu kan Pak, baru bisa lanjut pekerjaan finishing. Terus juga area depan kita Maksud saya itu kan cuma 64,99, nggak bisa bulutin 65, maksudnya biar bisa nagih gitu loh. 0,1 kan itu. Minggu depan Pak. Belum Kamu bisa demen Pak. banget minggu depan nagihnya. Oke, dari saya sih mungkin gini Pak Topan, itu persiapan Pak Topan kan untuk pekerjaan selanjutnya kan kita kan udah selesai ya pekerjaan struktur. Maksud saya ini kan kapan mulai persiapan dan schedule untuk baja lanjutannya ya, maksudnya kan pekerjaan baja sama pekerjaan interior sama Pak Asep. Itu maksudnya tolong di schedulein Pak, maksudnya biar koordinasi juga nggak pusat kapan gitu loh. Karena lahannya kan kemarin saya infonya dari Pak Andi. Pak Sarno kan ngomong katanya kan dari di sana kan agak terbatas ya, lahannya sempit. Jadi kan dia mau fabrikasi. Saya bilang ya mau fabrikasi di Jakarta atau dimanapun terserah. Maksud saya yang penting bisa submit ke Pak Topan, koordinasi waktunya bisa masuk gitu loh Pak. Kemarin udah sempat untuk koordinasi Pak kalau terkait baja. Kalau untuk fabrikasi di sini kan emang nggak ada tempat Pak. Kemarin Pak Sarno kan udah mulai fabrikasi, tinggal nunggu atap sama mungkin glass wool sama itu roof mesh. Kalau yang itu nanti kapan mau kirim Pak itu Pak untuk yang atap sama itunya fabrikasi bajanya selesai? Kemarin infonya ke saya 2 minggu Pak, mereka fabrikasi itu baru selesai 10 hari lah. Kemarin udah discuss. Tanggalnya? Kurang lebih di Agustus minggu pertama katanya bisa kirim Pak nanti. Oke. Udah nyampe ke sini itu. Terus untuk Pak Asep Pak. Nah ini yang Pak Asep saya agak ragu Pak, karena saya komunikasi sendiri dengan Pak Asep, untuk jumpa dengan saya pun susah Pak. Yang katanya dia cuma ngomong hanya udah ada orang saya yang udah ke situ, tapi nggak pernah ketemu orangnya Pak Asep Pak katanya. Itu pun saya
saya takutnya kejadian kayak yang awal-awal Pak, kita pekerjaan sama orangnya Pak Asep yang namanya Pak Taufik. Saya agak ragu terus terang Pak, karena berapa kali saya koordinasi dengan Pak Asep untuk jumpa, terus saya hanya mau materialnya itu katalognya mana gitu, itu susah. Yang dikejar Pak Asep malah hanya untuk minta DP untuk proses material supaya bisa diproses. Ya saya tahu material adanya di Jakarta, cuman kan saya biar jumpa dulu, biar Pas tahu Oke lokasinya Pak, seperti ini. saya finalisasi sama Pak Asep. Hari ini saya telepon, nanti koordinasi hari sama Bapak paling lambat besok ya. Saya coba telepon hari ini ya. Biar saya pastiin dulu, kalau nggak bisa saya cabut atau saya pindahin atau apa gitu. Oke Pak, terus info aja besok rencana Pak Liman sama Pak Melki kesini Pak. Apaan Pak? Dadakan ya? Tahu, orang yang mau kesini kok. Besok? Barusan telepon katanya. Iya. Udah dadakan ya Pak, nggak ada ngomong-ngomong apa gitu? Mau ngeliat situasi di sini kan. Nggak tahu datang. Udah nelpon tadi minta disiapin semua gambar. Besok mereka mau cek gitu katanya. Oke saya bilang gitu. Oh ya diberesin lah Pak lapangannya ya Pak, dirapihin Pak. Lapangan mau dirapin kayak gimana Bu? Ya Lapangan kayak dirapihin, gini. jangan berantakan gitu kan gak enak. Sebut-sebutin dulu material Ya. yang bisa cara, ntar kalau udah lagi sebar lagi nggak apa-apa dah. Oke. Masukin gudang dulu, masukin gudang kunci dah gitu. Oke, mungkin itu aja Bu Pak yang bisa saya sampaikan. Oke. Pak Topan, itu kondisinya kalau misalnya hal-hal yang kayak seperti itu bisa langsung ke saya aja ya Pak ya. Biar maksudnya japri aja. Kayak Pak Asep ada masalah ini itu dijaprin aja biar cepet gitu loh Pak. Oke Pak. Oke, yuk. Yang lain tolong di catch up ya Pak ya. Ada hal-hal apa percepatan untuk masalah di BCA Tembilaran. Saya rasa mereka jadi juga khawatir sih sebenarnya gitu loh. Untuk progresnya kok lambat gitu loh. Ya tinggal lihat besok ya, Pak. komennya seperti apa sama Pak Melki sama siapa Pak Liman ya. Ya, siap Oke, Pak. terima kasih Pak Topan. Oke, selanjutnya Pak Topan bisa ini ya. Bisa ya. Dengan Pak Edi ya. Pak Derajat tunggu bentar ya, Pak Edi dulu ya. Pak Edi, kopi. Pak Derajat ada kirim itu nggak? PowerPoint nggak? Belum kok, Pak. Pak Edi, bisa di copy Pak. Pak Edi. Pak Edi. Orang baru Pak. Edi Jonathan di situ. Oh, Pak Edi Suwarno, Pak. Kayak baru nih pakai nama Jonathan. Si itu dong, si Pun Nabila dong berarti. Satama. Pak Derajat namanya. Pak. Halo. Oh itu udah. Ya, itu udah diambil. apa? Sudah kebuka tuh ini presentasi ya. Ya. Belum siap ya? Sudah siap. Tes. Iya Pak. Pak, selamat pagi, selamat siang semua Pak. Iya Pak. Selamat siang Pak Sigit, Pak Fendi, Pak Fauzi, Pak Ahmad. Presentasi hari ini minggu kelima satu pelaksanaan masih 90 hari kalender Pak. Waktu terpakai kita 31 hari kalender, sisa waktu kontrak 59 hari kalender. Rencana mingguan di 9,670%. Rencana kumulatif 19,238%. Realisasi mingguan 7,739%. Realisasi kumulatif 17,320%.
deviasi minus 1,98%. Minggu kemarin saya bisa kelihatan. Iya, atap sudah sepaham. Next, Pak. Berikut ada foto-foto pekerjaan di minggu kelima, Pak. Di situ ada galian pit lift, pemadatan pit lift, terus glazing baja atau pembersihan baja dari karat, pengecatan dasar baja existing, lantai kerja pondasi lift, terus next bongkar atap parsial, Pak. Terus sudah mulai pembongkaran atap, pengecatan dasar terus berlanjut, pemasangan instalasi floor drain, pit lift dan lain-lainnya, Pak. Pekerjaan plaster area dinding, sopi-sopi, pekerjaan pondasi pit lift. Next, rencana minggu ke-6 kita ada rencana mingguan di 15,506%. Kumulatif rencana 34,744%. Rincian di rencana minggu kelima, bongkar gording dan pasang dudukan yang baru. Penginstalan gording, pasang tristan, pasang ada tertalang, fabrikasi gording dan dudukan yang baru, gesting pondasi pit lift, pembersihan pondasi pit lift, pekerjaan pasangan dinding, pekerjaan pemadatan lantai area bay. Metode bongkaran atap. Next, Pak. Tahap pertama, pembongkaran atap secara bertahap, Pak. Tahap kedua, setelah atap dibongkar secara bertahap, selanjutnya menempatkan dudukan gording dengan di building atau di las di rafter yang lama. Posisi dan ukuran ditentukan dengan berdasarkan gambar kerja, Pak. Setelah dudukan gording terpasang, maka gording yang sudah dicat dan sudah difabrikasi setelah itu dipasang. Setelah gording yang baru terpasang, maka gording yang lama pun dibongkar. Langkah selanjutnya yaitu pasang insulation atau bubble atap baru. Itu semua di luar area atap yang ada kaitan dengan talang. Sekian dan terima kasih, Pak. Oke. Pak Sigit mungkin ada tambahan nggak, Pak? Edi. Mengenai masa ini. Pak Edi, Pak. tambahan minta diuberkan terkait dengan material yang ada kaitannya dengan pekerjaan kita ke depannya, Pak. Karena Baik, Pak. rencana kita itu progres selanjutnya adalah di 34 dengan rencana mingguannya di 15,50. Nah, besarnya bobot ini akan didapat apabila pekerjaan besi sudah datang dan pekerjaan pit lift sudah tercor. Yang kedua, gording akan dari pekerjaan atap juga bisa menyumbang bobot tersebut, asalkan gording dalam minggu ini harus segera didatangkan, besi juga harus didatangkan, ya. Dan mungkin kita harus mulai aja, Pak, bebokan ke area deker aja dimulai, Pak. Baik, Pak. Biar apa? Karena gini, Kita udah mulai pasang. karena gini, Pak, pekerjaan deker tersebut, pandangan saya itu tidak banyak kaitan ya terkait dengan susunan dan tahapannya. Yang mengganggu terhadap pekerjaan tersebut kecuali harusnya dibuat parsial dan jalan masuk yang sekarang itu nanti setelah deker yang jadi yang parsial satunya selesai baru dilanjutkan bongkaran ke tahap deker yang keduanya gitu, Pak. Baik, Pak. Pak, dalam minggu ini kan pekerjaan bobokan tersebut kan sudah selesai ya, Pak. Pekerjaan bobokan dan galian itu sudah selesai. Mungkin bisa diarahkan, Pak, dalam minggu ini untuk orang bobokannya siapa? Pak Sudiono untuk ke deker, Pak. Ya.
paling untuk biar bisa mencapai progres Pak, misal besi sama CNP didatangkan Pak, lebih cepat maksudnya. Betul. Coba saya komunikasi dengan Pak Anang juga nih Pak. Sudah sampai di mana nih? CNP-nya, besinya, besi terutama untuk pit lip sama deker ya, gitu. Pak Edi jangan lupa rencana untuk pengajuan order material berikutnya ya. Jangan sampai telat. Ada saniter, ada oil trap, bak oil trap, STP sama GWT ya. Itu ya Pak. Segera diorderkan aja biar nggak terlalu lama nanti kita menunggunya. Baik Pak, nanti saya koordinasi dengan Pak Ajis Pak untuk ukuran dan spesifikasinya Pak. Untuk evaluasi kita sendiri ya memang di proyek Cibubur ini terkait dengan minus 1,9 ini banyak Pak. Jadi yaitu dari gambar yang belum putus. Nah itu nanti kedepannya kita kejar aja deh gimana caranya supaya gambar itu cepat putus. Memang kemarin juga ada kaitannya dari owner sih kemarin juga karena mereka perubahan style itu juga menjadi penghambat Pak kemarin gitu. Oke Pak ini gitu aja Pak. Pak ini mungkin ada tambahan. Pak Ahmad. Ya dikondisiin aja sih Pak kalau bisa. Maksudnya untuk persiapannya apa aja, bawa apa aja, biar bisa tahu gitu loh. Persiapan itu kita perlu apa aja gitu. Iya. Besi, ya apa gitu. Jadi memang untuk yang sekarang ini kita alamatnya di proses gambar Pak. Kalau yang udah mah ke depan. Nanti kedepannya kita maksimalkan lagi. Oke Pak Edi, makasih ya. Makasih Pak Edi. Oh baik Pak, saya keluar Pak ya, izin Pak ya. Oke, makasih Pak Edi. Pak Derajat, sore Pak. Pak Derajat. Masuk Pak Derajat. sambil PPT-nya print. bagaimana? Ya Pak, PPT-nya ada, PowerPoint-nya. PPT-nya belum buat ya Pak, tadi lagi nyiapin dokumen tagihan nih Pak, ini belum saya siapkan, lagi ngeprintin dokumen tagihan karena besok pagi mau ditandatangani Pak Andre Pak, ini PPT-nya belum buat. Tadi untuk perkembangan progresnya udah saya kirim di grup ya, jadi item-itemnya pekerjaannya seperti itu yang tadi saya sampaikan di grup bahwa kita masih target di akhir Juli itu pekerjaan area dalam bangunan itu bisa tuntas ya. Jadi mungkin yang di lantai 4 karena keramiknya Niro kan awal Agustus yang di lantai 4, tapi di lantai 4 itu kan tidak pengaruh dengan pekerjaan yang lain karena tidak ada partisi, tidak ada yang menunggu. Sedangkan yang ada partisi ada di lantai 1, 2, dan 3 semua sudah jalan lantai keramiknya. Jadi minta tadi juga gambar AutoCAD-nya yang denah terbaru juga sudah keluar, minta orang partisi segera dibuatkan shop drawing-nya biar segera dimulai pekerjaannya interior partisi di lantai 1, 2, dan 3. Untuk area halaman yang nanti malam kita mau kita kerjakan box culvertnya biar langsung kita bisa kerjakan di area pos jaga dan ATM, rem itu minta SPK-nya karena harganya kan kemarin kan kecil, mandor yang baru kan harganya kan besar, minta dikeluarkan atau nanti kita ajukan harganya berapa biar segera dikerjakan karena setelah box culvert itu dipasang area itu harus segera dikerjakan karena nanti berkaitan dengan ruang pompa yang terhalang. Sekarang untuk roof, untuk area roof, screednya itu sudah
sudah selesai untuk area yang roof tank dan AC outdoor. Jadi pekerjaannya ME sudah bisa masuk untuk di area roof. Nah, area roof sudah bisa masuk biar progresnya bisa diangkat. Terus untuk yang lain masih continue, jadi masih kita target akhir Juli scaffolding bisa dibongkar. Jadi kita masih mulai masang saluran sekeliling bangunan karena itu nanti kalau nggak dibongkar nggak bisa masang. Jadi utang saya itu hanya yang berat itu di area halaman, area ruang pompa. Nah untuk ruang GWT juga sudah bongkar, sudah bersih. Minta subkonnya juga segera didatangkan biar kalau ada kebocoran bisa segera, saya bisa pasang keramik karena keramiknya juga sudah ada, biar segera dikerjakan. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Ya, selamat siang Pak Derajat. Selamat siang Pak. Ya, oke. Oh, ada Pak Leo juga ya. Ya paling seperti disampaikan ke Pak Derajat, selanjutnya mungkin dari roof mengarah ke ruang pompa. Kesempatannya mungkin itu. Ruang pompa mungkin area luar ya, yang kaitannya dengan halaman. Ada beberapa jalur kita yang masih ada juga di kabel data yang di ATM, kabel power dari sana ada kabel PLN. Untuk itu sparring yang untuk kabel PLN udah mengarah ke depan belum Pak Leo? Untuk sparring pipa sih udah ada Pak pipanya, tapi saya masangnya ntar setelah saluran kepasang Pak malam ini baru besok. Biar aman Pak, nggak ketip Pak. Ya. Penting dulu double ya, pipanya double ya. Ya. Double ya. Soalnya itu agak nambah jalur soalnya, double aja. Ya. Saya tambahkan Pak Bendi yang Pak Bendi tadi biasa sama saya. Jadi masalah yang saya di grup itu, jadi gini Pak, posisi kita di lapangan itu kan prinsip kita kan pekerjaan itu akan selesai dengan cepat, karena kalau kita itu SPK itu kita pasrahkan dengan gelondongan ke mandor itu pasti nggak akan selesai Pak, karena harganya kecil. Itu yang pertama. Sesuai yang saya sampaikan dulu adalah mandor itu bisa kebayar dengan target yang bisa kebayar, kita atur gitu loh, kita atur, yang penting targetnya kebayar karena dengan harga yang kecil. Apalagi finishing kenapa harganya itu sekarang kita borongkan Pak, kita keteng gitu loh di harga mandor biar cepat selesai, orangnya nggak banyak, bisa cepat selesai, makanya harganya lebih mahal daripada yang SPK gitu loh. Kenapa jadi harga mahal? Kayak pertama saya contohkan expose itu di BQ hanya berapa, tapi mandor yang dikerjakan mandor Iman itu 1 unit 800.000. Itu memang kalau memang mandor di luar memang seperti itu. Jadi kita nggak ada inisiatif untuk ngambil uang, ngambil untung, nggak ada. Karena prinsip kita hanya biar selesai, berjalan dengan lancar, orangnya nggak banyak. Karena kalau kita pasangkan dengan mandor gelondongan nanti akan kejadian dengan yang seperti, mohon maaf, proyek-proyek yang lain gitu. Karena apa? Hanya butuh orangnya banyak, nanti bayaran nggak cukup. Jadi kita ambil eksekusi memang seperti itu. Memang kalau memang nggak berkenan ya nanti kita akan rubah dengan seperti yang lainnya gitu loh. Ya sudah ngikut dari kantor, nunggu mandornya ada gitu loh. Karena kalau kita eksekusi pasti harganya mahal, nanti dikoreksi. Selama masih bisa kita cover. Dalam artian kita bisa carikan uang dari putaran dari A ke si B ke B ke C, kan seperti itu. Jadi memang kondisi ya seperti itu. Kita nggak ada. Karena kalau kejadian seperti itu, kalau kita cerita waktu di Rantau Prapa itu kalau menara itu nggak ditabungkan, nggak bisa pulang itu Pak. Ya, jadi gini Pak Derajat, maksudnya Pak Derajat sampaikan, cuman yang Bapak Derajat ini kan ambil ini kan sebagai sebuah hal yang maksudnya kan beresiko tersendiri. Maksud saya gini loh Pak, apapun yang terjadi di sana di lingkungan proyek, apakah tidak terjadi kesepakatan, apakah terjadi hal-hal yang memang harus
dianggap sebagai urgensitas yang harus diambil, Bapak itu wajib untuk memberitahukan atau menginformasikan di kantor pusat mengenai perkembangannya, Pak. Apalagi yang Bapak bilang katanya, oh Pak, harga yang kita kontrak tidak sesuai dengan SPK atau lebih misalnya gitu. Itu kan maksud saya, kalau langkah yang Pak Derajat ambil itu kan kita kan yang tahunya di kantong itu adalah SPK itu adalah nilai kontrak yang sudah disepakati dengan Nando. Kayak Pak Casmudi misalnya ini saya cuma ambil contoh gitu. Dia juga ada beberapa poin yang misalnya dia tidak setuju. Ya ada beberapa hal yang memang saya diskusiin, Pak, ini sambil berjalan, ini bisa disubsidi atau ini nanti saya bisa cari kekurangannya dan lain sebagainya. Tapi mengacu kepada nilai nanti kalau saya buat kontrak, seandainya Pak tadi dimintanya misalnya ini saya tambahannya 20 juta Pak, ternyata saya misalnya Pak saya nggak bisa tambahin 20 juta, saya cuma tambahin misalnya cuma 5 juta. Nah itu kalau misalnya memang sudah terjadi sepakat, ya saya akan buatkan kontraknya Pak terpisah 5 juta itu gitu. Nah yang dimaksud itu sebenarnya gini loh Pak, jangan Bapak membuat dari misalnya 100 Bapak ada tambahan misalnya 20 untuk mempercepat. Nah 20 itu kalau Bapak tidak ngomong di awal, tidak disampaikan, itu kan yang masalah gitu loh Pak. Makanya 100 tadi kan pasti nggak akan cukup. Nah makanya maksud saya biasakan gini Pak, dikomunikasikan gitu loh Pak. Jadi kalau kita semua kerjaan kita nunggu Pak, nanti nggak akan jadi Betul. masalah gitu. Saya setuju Pak. Yang Bapak ambil tadi kan saya bilang langkahnya, ya Bapak bilang saya mengerti masih banyak pertimbangan lah Pak. Tapi kan maksudnya kan tidak menutup untuk dikomunikasiin. Kayak Pak Leo juga sama Pak Ahmad kan juga sering komunikasi. Pak ini gimana nih Pak, kerjaan di lapangan harus ada tapi SPK belum ada. Kan Pak Leo juga sering gitu seperti itu. Tapi kan saya ngomong sama Pak Casmudi, Pak ini kondisinya bisa dikerjakan dengan eksepsional. Saya tulis eksepsional, artinya pengecualian yang saya tahu gitu. Jangan nanti dikerjakan tanpa sepengetahuan kita, kantor pusat. Nanti yang susah adalah Pak Derajat sendiri gitu loh Pak. Jadi gini Pak, itu kan kita sampaikan. Jadi kita sampaikan ke Pak Andi ini harganya sekian nih, orangnya sekian. Tapi kan nanti kan ada koreksi gitu loh Pak. Jadi makanya kan saya masih ada ring yang kita bisa aman gitu loh. Makanya kita ajukan. Karena kan tidak bisa langsung kita ajukan, kan kita pasti langsung di ACC kan gitu. Jadi kan kita pasti ada range-nya. Oh ini pasti sekian. Kita juga ada perkiraan gitu loh Pak. Kita nggak mungkin ngasih harga sekian gitu loh. Kita nggak mungkin seperti Nah yang Bapak kan, pemain informasi itu sekarang selisihnya berapa? Kalau boleh tahu sekarang selisihnya berapa? Bapak kan tahu nih nilai SPK-nya berapa. Bapak kan tahu juga kira-kira perkiraan nanti habis berapa, selisihnya berapa. Itu loh yang Bapak harusnya informasiin. Jadi kan, bukan masalah range harganya. Jadi gini loh Pak. Jadi gini loh, posisi SPK itu sebenarnya kalau SPK itu jalan kan. SPK kita jalan. Makanya kan kalau di kantor itu kan kita hitung harian, makanya kan sering kita lebihkan orangnya itu untuk mengcover itu gitu loh Pak. Jadi kita hariannya orangnya kan nggak pernah kita real, kita ada 10 kita laporan 10, nggak Pak. Kenapa? Orangnya itu kita borongkan di luar di keteng itu untuk mengcover seperti itu. Sebetulnya masih bisa di cover dengan harga seperti itu gitu. Karena kan kemarin harian kita yang kemarin tuh nggak efektif, yang kayak sekarang ini ada 14 orang itu kan nggak efektif gitu loh. Makanya kan kita berpikir ini kalau harian nggak bakal efektif, nggak akan cukup gitu loh, nggak akan cukup gitu. Karena kalau harian kita berpikir berpikir dengan SPK ini orang mandornya kita kasihkan dengan harian itu nggak akan cukup gitu. Makanya kita berpikir kita borongkan, kita ketengkan, kita selisih 5.000 kita anggap dengan teman-teman kita rundingan. Ini kalau seperti ini kita lebih untung. Karena apa? Lebih cepat selesai, itu yang pertama. Yang kedua orangnya nggak banyak. Karena kalau berpikir dengan itu tadi kita gelondongan nggak akan cukup. Makanya kita kemarin saya kasihkan rinciannya itu Pak. Seperti ini yang harus kita selesaikan di luar dengan SPK itu udah muncul semua gitu loh. Jadi saya sih gitu sih. Ya maksudnya saya nggak tahu informasinya sekarang Pak Derajat sama Pak Andi seperti apa, sama Pak Fauzi juga seperti apa. Saya cuma pesan itu aja sih, maksudnya jangan sampai nanti catatan-catatan yang tadi Bapak buat, catatan itu miss out gitu loh. Itu aja sih. Okay. Nah, untuk Pak Leo sendiri sama Pak Ahmad gimana Pak?
ada masalah apa Supri, Kasmudi? Selain roof tank ya tadi ya, roof tank saya udah bikin surat, tapi kan tadi saya udah sampaikan juga. Roof tank sama outdoor. Kalau outdoor orang besok. Jadwalnya kan Pak Leo besok si DWP panel datang ya untuk join basbarnya ya. Nah, Ada yang lain Pak Leo? kalau saya sih yang jelas yang urgent progresnya yang itu Pak, yang roof tank ya Pak, yang isinya Pak. Ya. Dari buat surat. Ya. Tunggu aja. Kalau asli outdoor kan ada orang Supri besok udah mulai naikin dia. Ya. Oke. Kalau outdoor nggak masalah. Ya, dimonitor aja, sambil dicek material udah terpasang yo. Ya Pak. Misalnya contoh bok hidran, pelindungnya aman enggak? Itu dulu sementara barangnya masih ada nempel. AC, plastiknya masih nempel enggak? Pelindungnya itu loh. Ya loh. Oke. Saya nanti Kalau bok hidran tuh yang belum kepasang tinggal satu Pak, di atap aja. ya, tapi yang udah terpasang dilindungi, yang udah terpasang diamanin supaya jangan kena Iya. cat, Udah gitu kan. plastik. Diprotek. Maksud saya sekarang itu kan memprotek barang kita yang udah terpasang supaya tidak rusak, tidak berdebu, yang sudah terpasang. Terus menginventaris juga barang yang sudah datang yang belum terpasang, diinventaris, dicek lagi. Jangan-jangan nanti pas mau dekat ada yang kurang gitu. Maksud saya sebelum dekat pemasangan jangan sampai ada yang kurang, ya yo. Ya. Dicek lagi. Misalnya palep kurangkah, terus apa gitu. Didata aja nggak apa-apa. Takutnya ada yang lupa kan namanya. Apalagi ntar poster mau dipasang. Oke Pak. Mau dipasang kan banyak nanti. Pak, untuk info kabel feeder kapan ya Pak? Kabel feeder nanti segera Pak, lagi di PL sama si Anang segera. Udah masuk Oh PL ya, udah. ini saya ngejar yang untuk dalam dulu aja. Ya, Nah, segera udah di PL kok. Nanti tinggal kabar dari Anang aja nanti. Asim saya udah selesai. Ya, Siap. udah selesai Pak. Koordinasi. Siap. Ya. Pak. Nah, gitu aja. Oke aja Pak. Bentar Ya, Pak. makasih Pak Leo. Ya Pak. Oke, itu aja Pak. Ada lagi Pak? Udah cukup Pak. Oke Pak. Makasih banyak Yuk. Pak Derajat. Yuk. Terima kasih Pak Leo.